Narazer Podcast Season 7. Dan untuk episode kali ini monopod ya, atau monolog podcast dengan gua Zerzoro seperti biasa. Memasuki bulan kedua tahun 2025 aka Februari 2025. Ya, selamat bulan Februari. Untuk episode kali ini topik yang ingin gua angkat topik yang ringan-ringan aja ya. Karena kayaknya kalau topik yang berat-berat banyak yang nggak mau dengerin juga, sedikit banget ya, yang gue perhatiin. Oke, ini walaupun topiknya ringan tapi ini berkaitan banget dengan pengalaman pribadi, experience, personal experience yang saya harap ini bisa jadi inspirasi, bisa jadi motivasi, bisa jadi benchmark, bisa jadi apapun yang bermanfaat dan berguna buat kalian semua yang mendengarkan ini ya. Ya, gue akan ngebahas tentang hal yang sehari-hari dan cukup menyangkut eh, apa namanya hal yang paling dasar dari manusia atau bahkan makhluk hidup gitu ya. Menyangkut survival, menyangkut kelangsungan hidup makhluk hidup pada umumnya, yaitu makan dan diet. Dan nanti akan arahnya tetap akan ke kesehatan juga ya gitu. Oke, buat kalian ada gambaran sedikit, gue adalah laki-laki berusia udah di atas 34 tahun ya. Uh, gue nggak mau kasih precise years age-nya ya untuk alasan tertentu, tapi kira-kira yang bisa sampaikan, umur gue sekarang di atas 33, di bawah 37 ya, kira-kira segitulah. Jadi kalian bisa tahu kira-kira kondisi manusia pada umumnya, fisiknya terutama di umur segitu, metabolismenya di umur segitu tuh seperti apa gitu ya. Yang pasti tidak sebagus metabolisme manusia umur-umur 20-an tahun ya, sudah pasti gitu ya. Atlet-atlet aja biasanya umur-umur segitu udah banyak yang pensiun gitu ya. Oke, eh, singkat cerita, 2023, 2024, terutama di 2022 dan 2023, eh, saya punya berat badan itu cukup berat, overweight, dan bahkan saya dalam keadaan tidak sadar atau tidak knowledge bahwa sebenarnya saya itu sebenarnya udah overweight. Jadi tinggi badan saya sekitar anggaplah di bawah 170, mungkin sekitar 168 sampai 169 cm. Berat badan saya itu di tahun-tahun segitu sekitar sampai di kira-kira sampai di bulan Juni Juli 2024 itu sekitar 88 atau 89 kilogram sampai mungkin di 91 ya. Saya pertama kali kaget dan baru sadar bahwa saya itu udah overweight banget itu ketika saya pernah ke rumah sakit berobat di klinik gitu, dan saya disuruh timbang berat badan, dan berat badan saya itu udah melampaui angka 88, melampaui 89 gitu ya. Udah menyentuh ke angka 90 bahkan. Saya waktu itu kaget dan saya nggak nyadar karena kalau berkaca memang saya memang saya kelihatan gemuk, tapi saya nggak sadar bahwa itu sebenarnya udah overweight. Dada saya udah membengkak, nggak cuma perut yang buncit tapi dada saya membengkak dan sebagainya. Terus saya lihat-lihat lagi, sebenarnya saya ini termasuk tipe orang yang masih suka olahraga. Walaupun ketika itu keadaannya overweight gitu ya. Tapi kenapa masih overweight? Kenapa masih di atas 80-an yang mana itu untuk laki-laki tinggi badan 168 atau 169 cm itu sudah tidak normal gitu ya. Sudah tidak sehat sebenarnya. Udah ngarah ke overweight walaupun belum sampai obesitas tapi udah overweight gitu ya. Jadi saya tuh olahraga, bahkan dari tahun 2022, akhir tahun 2022 saya itu sudah mulai rutin olahraga sepeda, walaupun rutinnya sebulan sekali atau 2 kali sebulan gitu ya. Ya karena aktivitas kerja saya, karir saya di corporate itu cukup padat sekali, sering lembur karena
kejar target, go live, banyak project. Waktu itu saya bisa nanganin sekitar 10 project lebih dalam rentan 6 bulan sampai 1 tahun ke depan gitu ya, waktu itu. Dan ya mungkin efeknya ke makanan gitu ya, larinya ke makanan. Saya termasuk orang yang sebenarnya tidak terlalu tertarik atau tidak menganggap bahwa diet atau pola makan itu sangat berpengaruh besar terhadap berat badan atau terhadap eh, kandungan gula berlebih atau lemak berlebih, trigliserida, kolesterol dan sebagainya. Selama kita berolahraga yang sering gitu ya, selama kita rajin olahraga gitu. Saya waktu itu penganut yang semacam itulah. Ketika itu saya penganut, yang penting rajin olahraga, intens, makanan nggak apa-apa gitu. Buktinya coba lihat kuli. Kuli kerjanya keras banget tapi makannya banyak gitu dan mereka tetap kurus. Nah, itu saya waktu itu penganut itu yang mana ternyata itu keliru gitu ya. Nah, jadi apalagi eh, aktivitas olahraga saya tidak seintens kuli bangunan ya gitu. Karena lebih banyak kardio gitu. Kardio seperti main futsal, sepeda, jogging, dan yang mana sebenarnya olahraga futsal dan jogging itu sebenarnya cukup berbahaya juga sebenarnya untuk orang overweight karena itu bisa kena ke lutut ya, otot lutut bisa cedera. Otot lutut dan otot tumit itu biasanya bisa cedera. Karena otot lutut dan tumit kalau tidak dilatih pun ataupun dilatih pun itu bisa tidak kuat menahan beban badan kita yang dari ujung kepala sampai sampai mungkin anggaplah sampai paha, sampai ujung paha itu terlalu berat gitu ya, terlalu berat untuk ditahan oleh lutut, betis maupun tumit, terutama lutut dan tumit gitu. Nah, kemudian akhirnya saya cari tahu lah gitu ya, dan ternyata oh ya, sebelumnya terakhir saya medical check up tuh 2023. Kalau ada yang sering dengar Prodia ya gue cek di Prodia dan hasilnya adalah trigliserida saya tinggi. Trigliserida itu adalah kandungan lemak dalam tubuh tinggi, itu udah pasti. Kolesterol juga tinggi. Kolesterol tinggi, asam urat juga cukup tinggi. Tapi diabetesnya yang gula ya, glukosanya nggak rendah, nggak tinggi karena waktu itu puasa dulu kan sebelum medical check up dan sebenarnya itu salah, sebenarnya itu fake ya menurut sebenarnya itu fake measurement kalau kalian medical check up itu belum makan gitu. Kalau sebenarnya itu yang aslinya tuh kalau kalian makan, setelah makan baru medical check up pasti glukosanya tinggi. Karena glukosa tuh awal mula kolesterol itu akan muncul, trigliserida itu akan menumpuk gitu ya. Nah ini gue memang bukan orang pakar kesehatan, tapi ini kebanyakan gue pelajarin ini dari pakar-pakar kesehatan maupun pakar-pakar gizi maupun pakar-pakar kebugaran gitu ya. Waktu itu gue mulai tersadarkan secara penuh akan ternyata gaya makan, pola makan saya harus diubah. Walaupun tidak parah-parah banget, tapi harus diubah. Itu waktu saya nonton konten YouTube-nya Dr. Eric Berg. Ya kalian bisa cek, dia juga aktif di Instagram, mungkin aktif di TikTok juga. Dr. Eric Berg, dia itu, waktu itu gue nonton YouTube dia dini hari, karena waktu itu saya susah tidur, insomnia, selalu sering insomnia lah, semacam itulah. Dia jabarkan dengan sangat komprehensif, dengan sangat simple, gejala-gejala orang pre-diabetes atau pra-diabetes. Dan gejala-gejala itu sekitar 80-90% itu saya sering alamin. Saya sering alamin. Contohnya seperti apa? Ya, kadang keringetan berlebihan. Oke, mungkin itu orang bilang, enggak lah, itu mungkin perasaan lo doang gitu ya. Oke. Kemudian frekuensi saya buang air kecil terlalu sering. Misalkan mungkin harusnya kalau minum, anggaplah misalkan misalkan minum 3 liter atau misalkan minum 2 liter air dalam sehari itu mungkin
kencingnya cukup 5 kali. Nah, kalau saya bisa kalau 2 liter itu bisa sampai 9 kali atau 8 kali gitu. Lebih banyak gitu frekuensinya. Karena ternyata itu adalah reaksi badan ketika dia diasupi oleh air minum, air mineral atau sejenisnya H2O, itu dia akan mencoba memproses mengeluarkan sebanyak mungkin apa ya, semacam gula-gula, kandungan gula, glukosa sebanyak mungkin lewat air air seni, lewat air kencing gitu. Makanya sering buang air kecil gitu. Begitu juga dengan keringetan tadi ya, ada kaitannya juga. Kemudian ini saya ngomong ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Dr. Eric Berg ya, dan juga sebagian kecil dengan apa yang saya selama ini tonton di kontennya Dr. Tirta. Nah, kalian juga pasti tahu Dr. Tirta ya, Tirta Peng Peng. Nah, kemudian lanjut dia bilang setiap tidur, kalau tidur pasti kebangun jam 3 pagi atau kebangun tengah, pokoknya dini hari lah. Jadi kalau orang-orang Indonesia pada umumnya mungkin itu anggapnya itu adalah apa ya? Anggapnya itu kayak mistis gitu ya. Dibangunin setan jam 3 pagi. Padahal ternyata itu adalah salah satu gejala medis, Anda sedang mengalami gejala pradiabetes. Itu bahaya gitu ya. Jadi dia akan membangunkan mekanisme atau metabolisme badan badan kita akan membangunkan kita di dini hari. Saya lupa alasannya kenapa, pokoknya dia akan membangunkan kita, mungkin disuruh buang air kecil atau apa segala macam, pokoknya jadinya nggak tenang lah gitu ya. Dibikin jadi nggak tenang karena dia kayak minta digerakin lah badan itu, pengen minta digerakin itu apa saya lupa lah. Nanti kalian bisa cek lagi konten-konten serupa yang dibuat oleh Dr. Eric Berg ataupun yang dokter-dokter yang serupa lah gitu ya. Kemudian apalagi ya? Oh ya, setiap bangun tidur telapak kaki itu selalu agak nyeri. Di 2 sampai 5 menit pertama bangun, 2 atau sampai 3 menit pertama bangun tuh biasanya saya kalau bangun pagi pasti nyeri telapak kaki. Tapi nanti habis itu reda gitu. Nah, itu katanya juga gejala pradiabetes atau bahkan bisa sampai gejala diabetes. Nah, jadi itu saya pikir itu kayak kecapean atau apa, padahal ternyata itu sebenarnya sesuatu yang gejala badan yang sedang something wrong with your body gitu, something wrong with your metabolism. Kemudian juga otot kaki terutama yang di bagian-bagian betis sampai ke ujung paha, betis ujung paha, pokoknya persendian, dekat-dekat persendian gitu, itu sering nyeri. Entah di kedua kaki atau salah satu kaki, misalkan kaki kanan doang atau kaki kiri doang gitu ya. Kalau saya, pengalaman saya selalu kaki kiri yang sering tegang atau kayak unrest gitu ya. Unrest leg gitulah istilahnya ya. Jadi kayak nggak santai gitu. Otot kakinya nggak bisa santai padahal lagi tidur nggak, dan istilahnya nggak, bukan habis olahraga berat juga di hari itu atau di beberapa hari terakhir, enggak gitu, sering gitu. Nah, itu gejala-gejala tersebut gitu loh. Itu yang membuat saya khawatir dan akhirnya saya memutuskan dan bertekad untuk mengubah diet dan mengubah pola makan saya. Dan ternyata biang kerok, terutama untuk saya pribadi ya, biang kerok badan saya itu jadi kurang bagus, overweight dan sering mengalami gejala-gejala pradiabetes dan bahkan sering mengalami gangguan asam lambung, naik asam lambung dan sebagainya, itu adalah ternyata saya mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung tepung terigu terlalu banyak dan terlalu sering. Makanan berbahan tepung terigu yang terlalu banyak dan terlalu sering. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau kalian ini kan mungkin kalian percaya nggak percaya ya, karena nggak ada buktinya dan nggak bisa ditunjukin lewat audio podcast gitu ya. Tapi someday gue akan coba memberikan evidence dan memberikan mencoba sebisa mungkin itu dalam konten YouTube gue lah gitu ya. YouTube channelnya Narazer Show. Tapi untuk saat ini gue akan coba sampaikan ini lewat audio podcast dulu lah gitu ya, yang bisa kalian dengar di Apple Podcast, Spotify, dan platform podcast, audio podcast lainnya. Oke, balik lagi. Jadi
Eh, tadi sampai mana? Sampai lupa gua karena baca disclaimer. Oke. Jadi tepung terigu ya, balik lagi ke tepung terigu. Jadi itu bahkan lebih berbahaya buat badan untuk masalah glukosa, diabetes, kolesterol daripada makanan-makanan berlemak yang dari daging, itu entah daging sapi atau kalau yang mengkonsumsi daging babi dari daging babi atau lemak dari apa daging, pokoknya daging-daging merah kali ya, yang red meat lah gitu ya. Itu lebih bahaya dari tepung terigu itu bahkan lebih berbahaya gitu ya. Dan ternyata saya juga ternyata ini sensitif terhadap gluten ya, sensitif terhadap gluten tepung terigu. Jadi akhirnya disitulah saya mulai stop dan mulai menihilkan misalkan 5 hari berturut-turut atau 4 hari berturut-turut tidak makan tepung terigu. Apa sih yang biasa dimakan tepung terigu selain mie instan, roti, itu yang lumayan berbahaya adalah goreng-gorengan ya. Saya itu dulu penggemar makan bakwan, makan tempe goreng, tahu goreng, mungkin ada apa lagi ya, terutama bakwan gitu ya, bakwan. Wah, enak banget ya bakwan sayur kayak, terutama bakwan sayur. Tapi ternyata itu sangat tidak sehat sebenarnya. Apalagi untuk orang-orang yang umur-umur udah di atas 30 tahun atau di atas 29 tahun. Kemudian saya stop, cukup struggling. Saya stop, tapi puji Tuhannya gejala-gejala itu berangsur-angsur dari minggu ke minggu atau sebulan kemudian ketika konsisten dan rutin tidak makan tepung terigu, tetap makan tepung terigu tapi on-nya kayak misalkan di Sabtu Minggu, tapi nanti habis itu Senin sampai Jumat off lagi. Atau misalkan Senin sampai Kamis off, nanti Jumat makan tepung terigu, Sabtu off lagi, terus Minggu makan tepung terigu lagi yang mentoleransikan. Terus nanti kalau udah mulai merasa kayaknya udah aman ya mungkin dikurangin jadi kayak 3 hari berturut-turut nggak makan tepung terigu, habis itu nanti boleh makan lagi di hari keempat. Hari kelima off lagi, hari keenam on lagi. Kayak gitu dah. Pokoknya semampunya lah gitu ya. Semampunya dan sebisanya lah, karena kita ini manusia, walaupun kita bukan sarjana kedokteran, kita bukan dokter, kita bukan ahli kesehatan, tapi Tuhan mengkaruniakan kemampuan kita, otak, organ, badan segala macam untuk bisa merasakan badan kita sedang tidak enak atau tidak gitu ya. Kita dikasih kepekaan lah. Jadi kita jangan menganggap remeh atau menyepelekan kita yang tidak ngerti tentang ilmu kesehatan. Kita bisa belajar otodidak ilmu kesehatan dan kita juga bisa merasakan dan kita bisa mengkomparasikan itu dengan pengalaman hidup kita selama bertahun-tahun selama ini sudah hidup sejak lahir di dunia gitulah kurang lebih ya. Yang penting kalian jujur terhadap diri sendiri. Seperti saya jujur terhadap diri sendiri. Something wrong with me, something wrong with my metabolism. I cannot sleep well. Saya selalu tidur terlambat, selalu tengah malam, dini hari. Ternyata itu adalah efek dari glukosa yang berlebih, efek pradiabetes, efek kolesterol dan sebagainya. Sehingga saya stop. Dan ternyata kuncinya itu dulu. Bahkan mungkin olahraga itu nanti kedua. Step pertama itu ya pola makan. Jaga mulutmu gitu loh. Jaga apa yang kamu masukkan ke dalam tubuhmu gitu. Jadi saya akhirnya selain stop makan tepung terigu, saya mulai ganti. Oh ya kemudian yang satu ciri lagi yang pradiabetes adalah gampang lapar gitu. Jadi tepung terigu ini yang memancing kita untuk craving atau gampang lapar, pengen makan mulu, pengen sering makan gitu. Jadi itu efeknya cukup bagus. Tapi memang saya tuh waktu itu struggling banget di 2-3 minggu pertama untuk mencoba itu. Lumayan 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 susah dan lumayan frustasi untuk bisa konsisten gitu ya. Sempat bolong-bolong juga sudah pasti ya, namanya juga manusiawi ya. Mengubah atau mentransformasi budaya dari budaya A ke budaya B itu kan cukup sulit ya, apalagi budaya yang sudah bertahun-tahun dan kita tidak pernah diajarin secara formal untuk menghindari makanan-makanan berbahaya gitu ya. Baik itu tepung terigu maupun ultra processed food. Nah, nanti kita sudah banyak juga yang ngomongin ultra processed food ya kan, yang biasa
bisa dibeli dengan sangat mudah di minimarket atau di warung-warung terdekat kita. Jadi, itulah kira-kira seperti itu. Saya waktu itu saya menghindari mie instan, menghindari roti-roti yang tepung ya, yang dari tepung, menghindari gorengan, menghindari siomay, batagor, terutama batagor, kemudian siomay juga sih. Lalu makanan-makanan kesukaan saya lah, terus saya ubah jadi makan daging, lebih banyak protein, daging, sayur tetap. Saya juga selama ini memang suka makan sayur, cuman saya menghilangkan tepung terigunya gitu ya. Daging, sayur, kemudian saya ngurangin nasi ya, ngurangin nasi. Kalau anjuran dari Om Aderai itu bilang, kita makan nasi sebaiknya kalau sehari itu idealnya itu satu genggaman kepal tangan kita. Satu kepal tangan kita itu seharusnya makan nasi kita cuma segitu gitu ya. Jadi waktu itu selain menihilkan tepung terigu dalam berapa hari berturut-turut, misalkan 4 hari berturut-turut atau 3 hari berturut-turut, eh, saya juga mengurangi porsi nasi. Dan terbukti efektif. Saya jadi nggak sering lapar lagi, nggak gampang craving, nggak gampang lapar, nggak gampang cari makan ngemil. Dan akhirnya saya eh, yang pasti yang paling bisa diukur secara tangible parameter saya berhasilnya selain gejala-gejala diabetes itu berangsur-angsur mulai menghilang satu demi satu, berat badan saya turun. Di bulan pertama berat badan saya cuma turun 1 kilo. Jadi anggaplah waktu itu pertama kali saya itu mulai diet itu di angka 89. Kemudian turun jadi 88, kemudian turun lagi jadi 87 bulan berikutnya. Bulan kedua 87, 86. Kemudian di bulan ketiga langsung turun jadi 85. 85 koma. 85 koma. Nanti saya nggak tahu gimana caranya. Saya sih ada beberapa footage foto saya nimbang berat badan ya. Oh ya, itu start dari saya biar kalian bisa mengukur lagi, bisa mendapat gambarannya. Saya mulai start itu dari 31 Agustus. 31 Agustus tuh 30 apa 31 ya? Kayaknya 31 ya. Tanggal 31 Agustus. Jadi anggaplah 31 atau 1 September saya mulai start diet dan mengubah pola makan lebih bagus. Makan kentang, makan ubi, sayur, hindarin tepung terigu, lebih banyak makan white meat, ayam, ikan terutama ikan dan ayam itulah ya, ikan ayam, sayur segala macem. Makan cuma 2 kali sehari, ngurangin nasi. Dari yang tadinya bisa dulu biasanya saya bisa makan 3 sampai 4 kepalan tangan saya tuh nasi sehari. Akhirnya saya kurangin jadi 2 kepalan tangan. Lama-lama 2 terus akhirnya jadi saya sanggup satu kepalan tangan dalam sehari. Satu kepalan tangan, 1,5, satu kepalan, 1,5 kepalan tangan saya ya. Dan seterusnya jadi anggaplah dari September turun 1 kilo, Oktober turun 1,5 kilo, akhir Oktober sorry, di Oktober itu awal pertengahan itu turun 1,5 kilo. Tapi yang saya bahkan tidak menyangka, di akhir Oktober itu yang tadinya berat badan saya 85 koma, jadi 81 koma atau 82. Jadi turun 3 kilo. Guys, turun 3 kilo hanya jadi total dalam sebulan di bulan Oktober itu turun 3 sampai 4 kilo. Yang mana katanya kalau ada dokter yang sudah senior sekali tuh, dokter yang ada di Indonesia, saya lupa namanya, dokter bapak-bapak sudah cukup ini ya, sudah cukup senior. Saya lupa namanya, keturunan Cindo gitu ya. Dia bilang idealnya tuh turun berat badan tuh 2 kilogram saja. 2 kilogram saja gitu ya. Nanti saya coba di deskripsi saya coba akan kasih tahu selain Dr. Eric Berg, Aderai dan Dr. Tirta ada satu lagi dokter senior tadi yang saya bilang itu nanti saya akan masukin juga referensinya di deskripsi podcast ini ya. Jadi ya beliau yang bilang bahwa ideal sebenarnya yang bagus itu 2 kilo, tapi saya jadi 4 kilo nih turunnya dalam 1 bulan. Kemudian di November saya turun sampai dari 81 jadi 78. November dari 81 sampai 78,
7, 8, 3 kilo ya, 3 kilo. Saya turun 3 kilo November. November saya turun 3 kilo, kemudian eee, di Desember saya sempat turun sampai 77 apa 77, ya 77. Jadi kurang lebih segitulah, 77 Desember ini saya bilang konteksnya 2024 ya, tadi yang dari September, Oktober, November, Desember 2024. Kemudian di Januari saya timbang berat badan lagi, eee, waktu saya lagi nggak makan, normalnya saya berat badan sampai bisa turun, saya ternyata sudah mencapai 75 kilo. Bayangkan dari 89 kilo ke 75, itu berapa? 14 kilo lebih loh, 14 kilo. Tapi waktu itu saya makan banyak ketika itu di rumah saudara, saya biasanya nimbang berat badan tuh di rumah kakak saya. Dia ada punya timbangan digital gitu, cukup bagus, nggak bukan yang error-error, jadi saya bisa percaya itu timbangannya bagus. Itu bayangin, waktu itu saya belum makan tuh berat badan 75, terus pas makan jadi 79. Gila ya, waktu itu makan banyak banget, ya waktu itu lagi cheating lah gitu ya, pastinya lagi cheating. Itu Januari. Jadi anggaplah sebenarnya saya di Januari kemarin itu 77 lah. Anggaplah berat badan yang itunya normalnya 77, kayak misalkan dapat asupan makan sedikit terus timbang berat badan sekitar 77 kilo. Di Februari saya belum sempat timbang berat badan, eh sorry, di Januari akhir saya belum sempat timbang berat badan dan mungkin berapa hari lagi saya akan ke rumah kakak saya mau timbang berat badan lagi dan saya mungkin akan cek, saya akan lihat. Saya sih targetnya sebenarnya bulan Februari bisa 72, tapi feeling saya kayaknya jangan-jangan saya udah 70, udah turun 70, tapi ini kayaknya sebenarnya nggak normal sih, saya harap sih 72 lah. Anggaplah dari 75 ke 72, jadi 3 kilo atau 4 kilo, jadi 72, ya segitulah ya, 72 sebenarnya. Tapi kalau 70 lebih bagus lagi selama memang metabolisme saya bisa menerima itu, tidak kaget atau transisinya oke gitu ya, untuk penurunan itu. Jadi, turun gitu, jadi perut yang tadinya buncit sekali jadi, kempes, jadi sudah sedikit. Asam lambung saya hilang. Jadi saya udah nggak gampang naik asam lambung, saya udah nggak sesering dulu sendawa, saya juga buang air besar aja jadi lebih lebih normal. Kalau dulu harus dipancing minum kopi dulu baru jadi buang air besar, dan buang air besarnya kadang-kadang diawali dengan mencret gitu ya. Dan itu sebenarnya ternyata itu efek asam lambung ya, efek tepung terigu ya. Jadi tepung terigu itu sangat berbahaya karena inflamasi. Ya inflamasi, kalian bisa cek sendiri inflamasi. Jadi pembakarannya itu kalorinya tuh dibakar itu sangat lambat dan sangat susah. Itu bahayanya tepung terigu ya. Nah, makanya saya bilang kenapa tepung terigu, karena tepung terigu di Indonesia ini kualitasnya kayaknya jelek ya. Karena waktu saya pernah makan ramen, makan yang tepung-tepungan, tepung terigu kayak katsu di Jepang, waktu itu di akhir Oktober, saya tuh asam lambung saya nggak kepancing, jarang kepancing. Jadi memang kayaknya tepung terigu mereka much much better ya. Tepung terigu mereka kayaknya jauh lebih baik kualitasnya daripada tepung terigu yang biasa kita makan terutama di Jabodetabek gitu ya, di Indonesia. Jadi segitu, dan bukan cuma pola makan ya, berarti saya bisa berhasil menurunkan berat badan saya dari yang bayangin dari 90, kalau 90 ke 88 itu saya turunin berat badannya dengan tidak diet tepung terigu ya, tapi dengan murni olahraga waktu itu. Lebih sering olahraga, lebih rutin sepedaan, lebih rutin waktu itu mencoba mulai merutinkan berenang dan juga eh, workout seperti squat, plank gitu ya, side plank, push up gitu, dan stretching gitu, dumbbell. Tapi itu cuman berhasil kalau yang tanpa diet, tanpa pola makan yang diubah secara transformatif, itu hanya bisa menurunkan 2 kilo dan itu dalam jangka waktu 3 sampai 4 bulan. Tetapi ketika saya
mengubah itu dengan pola makan juga, nggak cuma olahraga tapi pola makan, saya bisa berhasil menurunkan berat badan saya dalam kurun waktu anggaplah dalam kurun waktu 5 bulan, 4,5 bulan itu bisa turun 10 kilogram lebih. 10 kilogram lebih. Intinya dari tepung terigu, karena tepung terigu ini bukan makanan yang benar ya, menurut saya ya. Tapi kalau kita bicara tepung beras, tepung tapioka itu nanti lain konteks ya. Tepung beras masih lebih bagus. Tepung tapioka saya nggak hafal seperti apa karakteristik makanannya. Tapi tepung beras masih oke, tepung beras masih oke, masih bagus. Itu pun saya juga meminimalisir juga tepung beras ya. Kalau terpaksa aja, karena nanti saya juga akan bahas juga soal betapa sulitnya kalau orang-orang diet ini mencari makanan yang bagus di mall, apa di tempat publik atau di tempat kuliner, karena hampir semuanya tepung-tepungan, dimsum aja tepung-tepungan ya kan. Dimsum tepung-tepungan, gorengan apa. Belum lagi kita harus menghindari minyak goreng, karena minyak goreng ini juga berbahaya untuk menjaga kolesterol dan trigliserida kita juga kan. Itu juga bahaya untuk kesehatan juga kalau terlalu banyak makan yang minyak goreng, itu yang dari hasil goreng-gorengan gitu. Itu jadi luar biasa banyak sekali efek-efek buruk yang saya alami di dalam tubuh saya selama ini dengan mengurangi tepung terigu itu, mengurangi secara drastis ya, jadi tidak menghilangkan sama sekali, tapi mengurangi secara drastis. Dari misalkan anggaplah 1000 kalori jadi cuman makan 100 kalori, atau dari 1500 kalori jadi tinggal 120, 150 kalori gitu kan. Ilustrasinya seperti itulah ya. Jadi dari yang segitu bisa menghilangkan banyak sekali gejala diabetes. Saya sudah tidak pernah lagi nyeri telapak kaki saya. Mungkin kalau saya lagi kebanyakan makan tepung terigu itu otot betis saya masih sering agak-agak kram dikit ya, tapi samar-samar rasanya. Nah, itu biasanya juga pertanda di badan saya, dia menandakan, kamu kayaknya kebanyakan deh makan tepung terigu kemarin gitu. Akhirnya saya waktu itu, kemudian hari itu saya nggak makan gitu, nggak makan tepung terigu, jadi saya makan yang lebih sehat. Kemudian itu ya, saya juga udah nggak kayak dulu lagi, sekarang masih sering tidur tengah malam tapi tidak sesulit waktu dulu. Kalau dulu saya susah banget tidur untuk cepat gitu, karena selain harus tidak minum kopi, harus ngapain dulu, harus apa gitu ya. Baru bisa tidur enak, tidur nyenyak dan tidak terbangun-bangun di jam-jam rentan kayak jam-jam 3 dini hari atau jam setengah 3 atau jam 4 kadang. Dan kemudian dan ini ya, buat orang yang overweight jangan jogging atau jangan olahraga berat yang kayak lari, futsal, basket, jangan, karena itu akan bisa merusak atau bisa mencederai otot lutut dan otot tumit Anda. Makanya saya pernah, karena dulu sering jumping jack, waktu saya overweight sering jumping jack dan sering main futsal, makanya saya kalau squat atau lunge ya, itu saya sering ngerasain nyeri lutut saya. Kenapa saya saranin para pendengar? Karena saya mengalami sendiri. Dan untungnya puji Tuhan itu tidak kena di tumit saya, cuman kena di lutut. Jadi lutut saya tuh biasanya kalau jalan nggak apa-apa, tapi ketika melakukan squat itu baru berasa nyerinya. Makanya waktu saya masih overweight, berat badan saya masih 85, 81 gitu ya. Bahkan masih berat 78, saya nggak berani untuk jogging. Saya baru mulai jogging lagi tuh bulan akhir Januari kemarin. Mulai berani jogging. Selama ini apa? Jalan cepat. Awal-awal jalan cepat 3 kilo, kemudian saya naikin jadi 5 kilo, terus saya udah konsisten 5-6 kilo jalan kaki cepat, 5-6 kilo. Kemudian saya naikin lagi jadi 7-8 kilo. Waktu saya ke Jepang selama 8 hari, rata-rata jumlah step atau jumlah jalan kakinya itu kalau dihitung di iPhone itu sampai 15 kilometer sehari. Dan waktu itu saya capek banget, lumayan gempor, dan itu sebenarnya agak lumayan diforsir, namanya jalan-jalan ya. Namanya jalan-jalan dan nggak mau rugi gitu kan, akhirnya, dan biar hemat naik transportasi umum terus dong, kereta, bus, segala macam.
Itu jadi rata-rata 16.000 sampai 20.000 langkah kaki. 15 sampai 20 kilo, yang paling parah tuh 20 kilo sehari itu. Makanya gempor banget. Jadi itu lumayan melelahkan, tapi itu yang sebenarnya yang jadi pendukung, faktor yang sangat mendukung untuk cepat membakar lemak, sangat cepat membakar lemak, lebih cepat, lebih efektif dibanding jogging, bahkan dibanding intens. Karena kalau intens katanya, kayak kalau kata Om Aderai dan kata beberapa pakar, itu kalau lari, jogging, sepeda, futsal, basket, itu yang dibakar duluan kalori yang masih ada. Tapi kalau jalan cepat, karena heart rate-nya lebih rendah daripada heart rate kalau orang sprint, jogging, atau futsal, atau basket, itu heart rate-nya lebih tinggi daripada kalau orang jalan kaki cepat dong, ya kan? Itu logikanya kan masuk di akal kalian lah gitu kan. Nah jadi itu, jadi saya sering banget jalan kaki cepat dari bulan September sampai sekarang gitu, sampai sekarang. Terakhir saya jalan kaki cepat hari Minggu lalu, Minggu tanggal 2 Februari, itu total 9 kilo. 9 kilo, 3 kilo itu kayaknya sempat jogging tipis, anggaplah jogging tipis saya itu cuma 1 sampai 2 kilo doang. Sisanya 7 kilo itu jalan kaki cepat. Gitu, jalan kaki cepat. Ya kurang lebih segitu. Sepeda juga tetap, tapi sepeda sekarang lebih jarang karena kadang-kadang jamnya nggak pas. Jadi kayak gitulah. Oke, jadi itu aja sementara untuk awal saya ngebahas tentang diet, pola makan dan kesehatan, dan juga olahraga apa yang efektif untuk membakar lemak dan menurunkan berat badan. Jadi itu bullshit ya kalau yang di medsos-medsos atau di YouTube yang kalian nonton. If you wanna burn your fat in the stomach, do this ya kan. Misalkan disuruh abdominal crunch lah, disuruh jumping jack lah, disuruh abdominal plank lah, itu bullshit. Karena yang bisa menurunkan membakar lemak di dada, lemak di perut, lemak di paha, di pantat, lemak di lengan, segala macam, lemak di leher, di pipi, itu bukan bukan gerakan-gerakan workout itu, tapi ya bagaimana metabolisme badan kita membakar lemak itu lewat gerakan-gerakan yang heart rate-nya relatif lebih rendah, kayak tadi jalan kaki cepat, atau mungkin jogging-jogging ringan, ya kan? Yang heart rate-nya nggak tinggi-tinggi banget gitu. Kalau yang intens itu ya lain cerita. Sama ini juga selain kardio juga katanya ya itu ya disarankan latihan beban, melatih otot lengan, otot tangan, otot betis, otot paha, otot perut, otot dada, apalah itu ya pokoknya segala macam otot. Misalkan kalau yang gerakan-gerakan yang sederhana yang nggak perlu pakai alat, misalkan push up, sit up, plank, side plank, squat, kemudian apalah chin up. Kalau chin up kan lumayan susah ya buat orang-orang yang belum terlatih gitu. Ataupun nge-gym ya, nge-gym pakai alat-alat, pakai dumbbell, pakai barbell, pakai alat-alat gym lah ya kalian ngerti lah gitu ya, nggak usah saya jelasin lebih panjang kalau soal gym. Ya gym gitu ya, jadi supaya maksudnya bukan biar badan kekar atau apa, tapi supaya otot-otot kita ini terbentuk dan menghasilkan otot, dan nanti kalau ada lemak berlebih itu ditampung di otot. Jadi bukan ditampung di perut, bukan ditampung di sel lemak, tapi ditampung di otot-otot kita gitu. Itu win-win solutionnya seperti itu. Kalau lagi berlebih lah, kalorinya sedang berlebih. Kalori in greater than kalori out gitu kan. Nah itu nanti disalurkan di otot. Selama ototnya besar atau ototnya bisa menampung gitulah. Gitulah istilahnya lah, pakar-pakar gizi kayak Aderai dan sebagainya yang menjelaskan tentang hal itu gitu loh. Ya, kurang lebih gitu teman-teman. Jadi itu saya rasa mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi motivasi dan inspirasi buat kalian yang sedang overweight atau sedang obesitas. Kuncinya disiplin dan konsisten ya, nggak ada cheating. Maksudnya
nggak ada yang bisa di-hacking gitu, nggak ada cara curang, mau nggak mau harus cara yang benar gitu ya. Karena kalau pakai obat-obat pelangsing segala macam, yang dibakar bukan lemak kalian, itu yang dibakar, something else gitu. Entah, nutrisi-nutrisi yang bagus, malah yang dihancurkan bukan bukan lemak yang berlebih itu, bukan kalori yang berlebih itu yang dihancurkan, gitu. Jadi intinya sebisa mungkin makan makanan yang sehat, jangan kebanyakan makan ultra processed food, jangan kebanyakan makan tepung terigu, kurangin sebanyak mungkin makan makanan yang mengandung tepung terigu dan ultra processed food, karena itu sebenarnya itu kalau industri dan korporasi mau jujur itu sebenarnya sama berbahayanya hampir sama berbahayanya dengan narkoba, itu candu. Itu yang bikin kita jadi gampang lapar dan pengen makan terus. Itu loh, nggak ada, jadi hampir sama, serupa tapi tak sama dengan ganja dan narkoba sebenarnya. Ini pendapat ekstrim saya gitu. Oke, jadi itu. Kemudian jalan kaki saja. Kalau belum kuat jalan kaki 5 kilo, ya coba dulu jalan kaki 2 kilo, cari tempat yang enak dan nyaman. Taman-taman kota banyak sekarang di Jabodetabek, di mana-mana pasti nemulah kalian ya. Atau kalau kalian orang yang mall, ya udah muter-muter mall aja gitu, muter-muter mall 10 kali gitu. Ya mungkin dapatlah 2-3 kilo ya gitu. Eh, Rajinlah jalan kaki gitu ya. Nanti kalau badan kalian udah cukup langsing, cukup kurus, barulah coba jogging gitu ya. Gitu. Jadi nggak usah sok-sokan jogging-jogging half maraton segala macam kalau badan kita masih masih overweight atau masih berlebih gitu ya. Karena nanti kesian otot-otot lutut, otot kaki kalian nanti jadi korban korban beban yang terlalu besar yang ada dari ujung kepala sampai ujung paha gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan yang akan dengerin ini banyak. Kalau banyak nanti saya bikin yang bagian keduanya, lanjutannya. Oke, nanti saya akan kasih tahu referensi dokter-dokternya ya, selain dokter Eric Berg dan dokter Tirta dan Aderai, nanti satu lagi saya akan kasih tahu. Jadi banyak lah ya sebenarnya referensi. Mungkin kalau artikel-artikel saya coba, tapi ya saya nggak janji. Saya mungkin harus cari lagi artikel-artikel yang bisa saya tampung di description episode ini. Thank you, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, semoga sukses dan semangat untuk program yang kalian lakukan. Misalkan kalian sedang berjuang untuk diet, berjuang untuk menurunkan berat badan, berjuang untuk membakar sel lemak dan kalori yang berlebih dalam badan kalian, yang selama ini kalian mengalami gejala-gejala yang tidak enak seperti yang saya alami atau yang lebih parah lagi mungkin. Semangat, semoga lancar dan semoga kalian sukses, bisa disiplin dan konsisten menjalankan itu. Saya akuin seminggu 2 minggu pertama tuh berat, tapi minggu ketiga, minggu keempat biasanya udah mulai terbiasa. Yang penting kalau udah minggu ketiga, minggu keempat udah terbiasa dan udah nggak craving, jangan cari-cari makanan lagi kalau di jam-jam yang nggak perlu. Ya dan konsisten dan sebisa mungkin mudah-mudahan keluarga terdekat, inner circle kalian juga mendukung supaya mereka nggak menggoda kalian makan makanan yang nggak bagus gitu ya. Nanti saya juga akan mau coba bahas soal, kayaknya susah banget ya kita menghindari makanan-makanan yang ultra proses dan makanan-makanan yang tidak sehat ini di mana-mana. Apalagi terutama orang-orang yang nggak bisa masak dan harus mengandalkan makanan dari warung-warung atau dari pedagang gitu ya. Oke, gitu aja. Thank you for listening my episode season 7 Narazer Monolog Podcast. See you.